Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sini saya akan menjelaskan cara penginstalan Django. Pertama-tama persiapkan pembuatan dan instalasi Django. Pertama-tama sebelum menginstal Django dan setup Django, kita setup virtual environment atau mengaktifkannya. Jika sudah setup virtual environment, lanjut install Django Patched dengan mengetik jika sudah begini maka sudah terinstall. Kemudian jika sudah selesai instalasi Patched Django, kita buat folder untuk tempat project website, lalu masuk ke folder tersebut dengan cmd. Di sini kita buat new folder, kita beri nama Django strip block. Oke, kemudian kita enter. Oke, sudah ini. Terus kita di sini kita ketikkan Django block. Oke, saya terbaca. Kita enter. Oke, kemudian jika sudah selesai membuat folder baru Django di sini, kita ketikkan untuk masuk ke dalam foldernya cd, kemudian kita Django. Oke, kita enter. Oke, sudah masuk. Maka sini kita lanjut buat untuk project Django dengan mengetik Django admin start project. Project my site. Oke, jika sudah kita enter. Jika sudah kemudian untuk ini membuat sistem dari website Django. Selanjutnya buatkan untuk blok app Django dengan mengetik Django admin startup. Oke, startup blog. Jika sudah aktif semua seperti ini, maka Django dapat dijalankan. Baiklah, jika semua sudah tersetup untuk Django, aplikasi Django-nya sudah tersetup semua, maka yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah dengan setup beberapa bagian dari Django ini. Nah, pertama kita akan masuk ke my site ini, yang mana di my site ini kita akan tambahkan dulu untuk blog, yang mana blog ini adalah aplikasi blog kita yang ini. Kita tambahkan blog dan mungkin ada beberapa setup lainnya, seperti di sini kita menggunakan crispy form untuk komen dan juga summer note untuk insert bagian body atau bagian konten dari post. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada beberapa seperti ada database di sini, yang mana database ini disimpan di dalam directory kita karena kita menggunakan database SQLite. Jadi disimpan di dalam SQLite. Nah, contohnya ada di sini DB SQLite 3 ini. Nah, jika sudah kita setting untuk aplikasi blog kita nanti, maka di sini kita juga bisa setting untuk tempat di mana kita akan menyimpan menyimpan gambar-gambar dari yang akan kita insert di post. Jadi nantinya mungkin ada gambar yang akan diinsertkan, maka akan menuju ke URL media ini. Nah, URL media itu letaknya di sini di dalam folder aplikasi Django kita. Dan di sini sudah ada beberapa karena sudah kita isikan untuk konten-konten dari Django-nya. Lalu kita beranjak ke blog. Nah, di blog sini ada beberapa yang harus mungkin diubah, seperti URLs, view, models, serta untuk adminnya. Kita mulai dari models terlebih dahulu. Jadi models ini adalah bentuk dari database kita, yang mana
isi dari database nantinya akan muncul di models. Jadi yang ada di model semua ini akan muncul akan diimport menjadi database SQLite-nya. Jadi sini ada kategori, nama kategori serta selak dari kategori. Lalu di sini ada postingan, yang mana ini adalah konten utama dari websitenya, yaitu post. Lalu di dalam post ini ada judul dari post, ada selaknya, ada link map, ada gambar utama serta author dan lain-lain sebagainya. Lalu ada galeri, yang mana ini kita akan menyimpan URL atau path dari gambar-gambar kita. Dan juga di bawah sini ada komen. Nah, untuk komen ini kita tidak gunakan untuk terlebih dahulu. Lalu jika kita sudah melakukan insert gambar, maka yang akan kita lakukan adalah dengan mengetikkan manage.py, py.manage. py.manage.py. Kita akan membuat atau import untuk untuk database SQLite-nya dengan ketik migrate. Nah, jika sudah seperti ini, maka dia akan migrasi secara otomatis atau terimport semua tabel-tabel ini, kelas-kelas ini atau tabel-tabel ini ke dalam SQLite-nya. Nah, jika sudah semua, maka yang perlu kita lakukan, kita akan setting untuk URL serta adminnya. Nah, di sini untuk admin terlebih dahulu, yang mana kita akan mengambil kita akan mengambil package dari model, yang mana kita ambil comment, post, kategori, galeri. Nah, di sini nantinya admin panel akan bisa menginsert beberapa seperti kategori, menambahkan kategori, menghapus serta melihat kategori. Begitu juga untuk adminnya, untuk postingannya bisa dilakukan CRUD serta galeri juga bisa kita lakukan CRUD. Nah, untuk itu kita masuk ke URL selanjutnya. Nah, di URL sini ada ini adalah URLs yang nantinya akan menghubungkan yang mana home dan yang mana postingannya. Nah, di sini ada beberapa yang penting, mungkin adalah select ini, post detail ini. Nah, jadi post detail ini itu berupa dari view yang ada di post sini. Lalu untuk about juga sama, views yang ada di about sini, di sini, dan juga dan lain-lain ini. Nah, kita fokus ke select ini. Nah, select ini yang mana ini adalah link untuk menampilkan detail dari postingannya. Jadi di sini yang digunakan adalah post detail, view dari post detail, yang mana post detail ini mengambil template name atau nama dari template HTML-nya, yaitu post detail, yang mana kita bisa lihat di templates ada post detail ini. Nah, jadi post detail ini menampilkan post detail serta menampilkan postingan yang sudah diambil, select-nya, komen serta beberapa lainnya seperti gambar, galeri, gambar lokasi nantinya. Nah, kita coba run untuk melihat salah satu postingannya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini sudah kita masukkan untuk gambar-gambar serta postingannya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini untuk tampilan dari database-nya, yang mana ini isi dari kontennya atau isi dari bodinya, galeri serta lokasi, title, dan juga ini selaknya. Perkenalkan, saya Ministri Melangelo dengan NIM 21024067. Saat ini saya akan menjelaskan bagian admin panel. Nah, sebelum kita masuk dalam jenggot administrasi, kita memasukkan username dan password dari admin. Kita login. Nah, di jenggot administrasi ini, dimana kita akan kita akan mengedit atau kita akan menulis bagian uploadan dari postingan. Di sini ada postingan, galeri itu berisi foto-foto dan kategori. Kita masuk dalam kategori. Kategori ini maksudnya kita akan mengkategorikan
tiga kategori, dan di sini kita membuat ada 3 kategori. Kategori pertama itu post tentang air terjun, pantai, dan gunung. Kalau kita ingin menambah kategori, kita bisa di sini, kita bisa add kategori. Kita masukkan nama dan lain-lain. Nah, kalau kita juga ingin mengedit kategori, bisa kita klik, lalu kita edit. Nah, untuk bagian post ini artinya kita akan memasukkan postingan blog baru ya. Kalau kita lihat seperti yang di sini, maksudnya post itu yang ini ya. Penulisan semua ini itu kita edit lewat admin panel tadi di sini. Misalnya kita ambil pantai di Pulau Lihaga. Nah, ini kan pantai Pulau Lihaga. Kalau kita lihat di bagian post di sini, kalau kita mau edit, kita cari pantai di Pulau Lihaga. Nah, ini adalah bagian-bagian yang kita tulis dulu, baru kita tulis di admin panel dulu. Titel itu judul, lalu ini adalah isi bagian dari blog, itu ada di sini. Sedangkan untuk ini map link ini, itu yang link maps nanti. Yang feature ini yaitu untuk tampilan gambar depan, maksudnya gambar yang di awal, di tampilan utama yang gini, awalnya yang gini. Sedangkan yang kategori kita pilih tadi, karena ini postingan tentang pantai, ya masuk kategori pantai. Kalau mau edit untuk album-album, ada di sini. Album itu bisa kita edit di galeri. Galeri ini kayak misalnya ada galeri tadi Pulau Lihaga ya. Nah, ini kita post, misalnya kalau kita ingin memasukkan satu foto galeri, kita masukkan, pilih postingan mana yang akan kita tuju. Misalnya ini postingan untuk pantai Pulau Lihaga, kita pilih kategori pastinya pantai, dan foto kita pilih dari penyimpanan internal kita, foto yang mana akan kita masukkan. Misalnya kalau Lihaga kan pilih saja yang mana Lihaga, baru kita open gitu. Kalau udah pilih, kita save. Nah, kalau kita save ya, kita bisa lihat kembali di tampilan yang akan muncul di sini ya dia. Itu saja yang perlu dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inun Nurul Fajaratal. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang kelompok kami buat. Jadi di sini kami membuat website mengenai wisata di Sulawesi Utara. Jadi di sini ada logo, di mana ini nama blog yaitu Gym Tour. Lalu di bagian tampilan halaman utama website terdapat card post. Di sini terdapat air terjun Desa Kali, Gunung Ambang, Gunung Lokon, Gunung Mahau, Pantai Jiko, dan Pantai Serena. Selanjutnya ada juga next page-nya, yaitu ada pantau di Pulau Lihaga. Lalu kalau misalkan kita klik lihat selengkapnya, di sini akan terdapat postingan yang menginformasikan mengenai pantai di Pulau Lihaga. Lalu ada di sini fitur berupa galeri. Di sini hanya menampilkan foto-foto mengenai pantai di Pulau Lihaga. Lalu untuk maps-nya juga terdapat di sini. Kita bisa langsung saja klik bagian ini, dan kita akan masuk di dalam Google Maps, dan ada untuk direction-nya juga. Lalu saat kita kembali ke home, di sini juga terdapat bagian about mengenai wisata, yaitu selamat datang. Blog ini didedikasikan untuk mengeksplorasi keindahan pantai dan gunung di Sulawesi Utara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.